Dalam kehidupan yang serba cepat dan penuh tekanan ini, peradangan telah menjadi masalah kesehatan yang umum, mendasari berbagai penyakit mulai dari nyeri sendi kronis hingga penyakit jantung. Sementara obat-obatan farmasi seringkali menjadi pilihan utama untuk mengelola peradangan, alam telah menyediakan berbagai solusi yang tak kalah ampuh, dan salah satunya adalah buah pepaya. Buah tropis yang lezat dan menyegarkan ini bukan hanya sekadar santapan nikmat, melainkan juga gudang senyawa bioaktif dengan kekuatan antiinflamasi yang luar biasa, menawarkan harapan bagi penderita artritis dan kondisi inflamasi lainnya. Pepaya, senjata rahasia melawan peradangan. Kekuatan antiinflamasi pepaya terletak pada kandungan enzim proteolitik yang melimpah, terutama papain dan kimopapain. Enzim-enzim ini bekerja dengan memecah protein yang terlibat dalam respons peradangan. Dalam kondisi peradangan, tubuh seringkali menghasilkan protein yang dapat memicu dan mempertahankan siklus inflamasi. Papain dan kimopapain berperan sebagai pembersih molekuler, membantu menghilangkan protein-protein ini dan dengan demikian meredakan respons inflamasi. Namun, kekuatan pepaya tidak berhenti pada enzim-enzim ini. Buah ini juga kaya akan antioksidan seperti vitamin C, vitamin A, dalam bentuk beta-karoten, dan vitamin E. Antioksidan ini bekerja dengan menetralkan radikal bebas, molekul tidak stabil yang dapat menyebabkan kerusakan sel dan memicu peradangan. Dengan mengurangi stres oksidatif, antioksidan dalam pepaya membantu melindungi sel-sel dari kerusakan dan mencegah eskalasi peradangan. Selain itu, pepaya mengandung berbagai fitonutrien lainnya, termasuk flavonoid dan karotenoid non-vitamin A, yang juga berkontribusi pada sifat antiinflamasinya. Senyawa-senyawa ini bekerja secara sinergis untuk mengurangi produksi molekul proinflamasi dan menghambat jalur sinyal yang terlibat dalam peradangan. Mekanisme aksi. Bagaimana pepaya mengurangi peradangan? Untuk memahami lebih dalam bagaimana pepaya bekerja, mari kita telaah mekanisme aksinya. Modulasi sitokin proinflamasi. Peradangan adalah proses kompleks yang melibatkan pelepasan berbagai mediator kimia, salah satunya adalah sitokin. Beberapa sitokin, seperti TNF, tumor necrosis factor alpha, dan IL-6, interleukin 6, dikenal sebagai pemicu kuat peradangan. Penelitian menunjukkan bahwa ekstrak pepaya dapat menghambat produksi sitokin proinflamasi ini, sehingga meredakan respons peradangan. Penghambatan jalur COX dan LOX, jalur siklooksigenase, COX, dan lipooksigenase, LOX, adalah dua jalur enzimatik utama yang terlibat dalam produksi mediator peradangan seperti prostaglandin dan leukotrien. Obat antiinflamasi nonsteroid, OAINS, bekerja dengan menghambat jalur COX. Meskipun mekanisme persisnya masih diteliti, beberapa bukti menunjukkan bahwa senyawa dalam pepaya mungkin memiliki kemampuan untuk memodulasi aktivitas enzim-enzim ini, mirip dengan cara kerja obat antiinflamasi alami. Penguraian kompleks imun. Pada beberapa kondisi inflamasi, terutama penyakit autoimun, tubuh dapat membentuk kompleks imun, gabungan antibodi dan antigen, yang dapat mengendap di jaringan dan memicu peradangan. Enzim papain dalam pepaya telah diteliti kemampuannya untuk membantu memecah kompleks imun ini, sehingga mengurangi respons inflamasi yang diinduksi olehnya. Peningkatan pencernaan dan penyerapan nutrisi. Meskipun tidak secara langsung antiinflamasi, pencernaan yang sehat dan penyerapan nutrisi yang optimal sangat penting untuk menjaga kekebalan tubuh yang kuat dan mengurangi peradangan sistemik. Enzim papain dalam pepaya juga membantu dalam pencernaan protein, yang dapat meringankan beban pada sistem pencernaan dan memungkinkan penyerapan nutrisi yang lebih baik. Nutrisi yang cukup, terutama antioksidan dan vitamin, adalah kunci untuk melawan peradangan. Manfaat bagi penderita artritis dan kondisi inflamasi lainnya. Bagi penderita artritis, seperti osteoartritis dan rheumatoid artritis, pepaya menawarkan prospek yang menjanjikan. Peradangan adalah ciri khas kedua kondisi ini, menyebabkan nyeri, kekakuan, dan kerusakan sendi. Dengan mengurangi peradangan, pepaya dapat mengurangi nyeri dan kekakuan. Dengan meredakan proses inflamasi, pepaya dapat membantu mengurangi intensitas nyeri sendi dan kekakuan yang sering dialami penderita artritis. Meningkatkan mobilitas, mengurangi peradangan dapat membantu meningkatkan rentang gerak sendi, memungkinkan penderita untuk bergerak lebih bebas dan nyaman. Melindungi kartilago. Meskipun penelitian lebih lanjut diperlukan, potensi antioksidan dan antiinflamasi pepaya dapat membantu melindungi kartilago dari kerusakan lebih lanjut yang disebabkan oleh peradangan kronis. Selain artritis, kekuatan antiinflamasi pepaya juga berpotensi bermanfaat bagi individu dengan kondisi inflamasi lainnya, seperti penyakit radang usus, IBD. Kondisi seperti penyakit Crohn dan kolitis ulceratif ditandai oleh peradangan kronis pada saluran pencernaan. Sifat antiinflamasi pepaya dapat membantu menenangkan peradangan di usus. Asma,
Peradangan pada saluran napas adalah pemicu utama gejala asma. Antiinflamasi alami dapat membantu mengurangi respons peradangan ini. Sinusitis kronis. Peradangan pada sinus dapat menyebabkan nyeri dan hidung tersumbat. Pepaya dapat membantu meredakan peradangan ini. Pemulihan pasca operasi. Sifat antiinflamasi dan penguraian protein dari papain telah digunakan untuk membantu mengurangi pembengkakan dan memar setelah operasi. Cara mengonsumsi pepaya untuk mendapatkan manfaat optimal. Untuk mendapatkan manfaat antiinflamasi dari pepaya, konsumsi secara teratur adalah kuncinya. Pepaya dapat dinikmati dalam berbagai bentuk. Buah segar. Cara terbaik untuk mengonsumsi pepaya adalah dalam bentuk buah segar, matang, karena ini memastikan kandungan enzim dan antioksidan tetap utuh. Jus pepaya. Membuat jus pepaya adalah cara lain yang enak untuk mengonsumsinya. Pastikan untuk tidak menambahkan terlalu banyak gula. Salad buah. Tambahkan pepaya ke salad buah untuk meningkatkan asupan antioksidan dan enzim. Suplemen enzim papain. Bagi mereka yang mungkin tidak dapat mengonsumsi pepaya secara teratur atau membutuhkan dosis yang lebih terkonsentrasi, suplemen enzim papain tersedia di pasaran. Namun, konsultasikan dengan profesional kesehatan sebelum mengonsumsi suplemen apapun. Pertimbangan penting. Meskipun pepaya umumnya aman dikonsumsi, ada beberapa pertimbangan. Alergi. Beberapa orang mungkin alergi terhadap pepaya. Jika Anda mengalami reaksi alergi setelah mengonsumsi pepaya, segera hentikan penggunaannya. Interaksi obat. Papain dapat berinteraksi dengan obat pengencer darah. Jika Anda sedang mengonsumsi obat pengencer darah, konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi pepaya dalam jumlah besar atau suplemen papain. Kehamilan. Wanita hamil sebaiknya menghindari pepaya mentah atau setengah matang karena mengandung lateks yang tinggi, yang dapat menyebabkan kontraksi rahim. Pepaya matang umumnya dianggap aman dalam jumlah sedang. Kesimpulan. Pepaya adalah anugerah alam yang menawarkan lebih dari sekadar rasa manis dan menyegarkan. Dengan kandungan enzim proteolitik papain dan kimopapain, antioksidan, dan fitonutrien lainnya, pepaya memiliki kekuatan antiinflamasi yang signifikan. Kemampuannya untuk memodulasi sitokin proinflamasi, menghambat jalur peradangan, dan membantu pencernaan menjadikannya sekutu yang berharga dalam melawan peradangan kronis. Bagi penderita artritis dan kondisi inflamasi lainnya, memasukkan pepaya ke dalam diet sehari-hari dapat menjadi strategi alami yang efektif untuk mengurangi nyeri, kekakuan, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Seiring dengan penelitian yang terus berkembang, potensi penuh pepaya sebagai agen antiinflamasi alami kemungkinan akan semakin terungkap, menempatkannya sebagai salah satu obat terbaik yang diberikan alam kepada kita.